Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya. Ibu tidak henti-hentinya untuk mengingatkan anak-anak ibu harus tetap menjaga kesehatan dan harus juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Anak-anak ibu, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah siap? Ibu harap kalian sudah siap semua ya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Anak-anakku, pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Kita menerapkan hidup bersih dan sehat apakah hanya di rumah atau di sekolah saja? Tentu tidak, jawabannya bukan. Kita juga bisa menerapkan hidup sehat di tempat kita bermain. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menunjukkan makna kosakata dalam sebuah percakapan dengan tepat. 2. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan sehat dengan tepat. 3. Siswa dapat menyebutkan karya imajinatif. 4. Siswa dapat menentukan ruas garis, sisi, rusuk, dan titik sudut bangun ruang. Nah, mari kita masuk pada materi pelajaran. Anak-anak ibu sekalian, ibu akan menampilkan sebuah percakapan Dayu dan teman-temannya ketika berada di tempat bermain. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul. Tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Dalam percakapan tersebut terdapat kosakata, yaitu ada kata indah, nyaman, dan rindang. Makna kosakata tersebut adalah indah itu berarti bagus dipandang mata. Nyaman itu berarti sejuk dan segar. Rindang itu berarti banyak cabang, ranting, dan daun. Untuk selanjutnya, ibu akan menampilkan dan membacakan teks yang berjudul tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman.
Teman bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih, bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh karena itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, anak-anak ibu, apakah ada yang tahu bagaimanakah ciri-ciri tempat bermain yang sehat itu? Ya, benar. Ciri-ciri tempat bermain yang sehat dan bersih itu tidak adanya sampah yang berserakan. Selain itu, tempatnya juga nyaman dan alat-alat yang ada di dalam taman bermain tersebut itu tidak kotor dan juga tidak kumuh. Anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dayu dan teman-temannya mendapat tugas menggambar dari sekolah. Ini adalah gambar Dayu dan teman-teman. Silakan anak-anak perhatikan gambar tersebut. Coba anak-anak jawab pertanyaan ibu ya. Dayu dan teman-temannya menggambar apa ya? Benar. Dayu dan teman-teman menggambar tempat bermain yang bersih. Siapa yang tahu tempat bermain yang bersih? Ya, benar sekali. Tempat bermain yang bersih yaitu tempat bermain yang bebas dari sampah. Benar sekali. Di situ juga terdapat tong sampah. Coba apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar? Ya, betul sekali. Yaitu buku gambar, pensil, penghapus, krayon, pensil warna, dan penggaris. Ya. Anak-anak sudah tahu ya alat gambar yang digunakan untuk menggambar. Nah, ibu mau bertanya, siapa yang di rumah suka bermain tanah? Wah, banyak sekali ya yang suka bermain tanah. Sekarang coba perhatikan gambar yang akan ibu tampilkan. Di gambar ini ada beberapa anak yang sedang bermain tanah. Benar, mereka adalah Dayu dan teman-temannya. Mereka sedang membuat sebuah kerajinan. Untuk itu, ibu akan memberikan langkah-langkahnya. Membuat karya imajinatif dari tanah liat. Berikut langkah-langkah membuat karya imajinatif. 1. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. 2. Siapkan triplek atau papan kayu sebagai alasnya. 3. Siapkan gambar rancangan atau modelnya. 4. Tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. 5. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. 6. Tambahkan bahan jika kurang. Sebaiknya kurangi bahan jika lebih. Selain dari tanah liat, karya imajinatif juga dapat dibuat dari bahan plastisin. Bagaimana cara membuatnya? Berikut langkah-langkah karya imajinatif dari bahan plastisin, yaitu 1. Siapkan gambar model yang ingin dibentuk. 2. Potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. 3. Bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. 4. Haluskan dan ratakan dengan baik. Setelah anak-anak tahu
Bagaimana cara membuat karya imajinatif dari tanah liat dan juga plastisin? Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah buatlah satu contoh karya imajinatif bersama orang tua kalian di rumah ya. Tirukan bentuk benda atau boneka yang ada di sekitarmu. Sekarang, Ibu akan mengajak anak-anak Ibu di rumah untuk melihat sebuah gambar. Coba perhatikan berikut ini. Siapakah gambar tersebut? Betul sekali. Tentu kalian kenal bukan? Ini adalah gambar Dayu. Dayu dan teman-temannya setelah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, kerajinan apa yang sudah dibuat oleh Dayu? Betul, Dayu membuat kerajinan vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan salah satu contoh bangun ruang. Tahukah anak-anak bahwa ruas garis merupakan dasar terbentuknya bangun ruang. Bangun ruang memiliki 3 unsur, yaitu sisi, rusuk, dan juga titik sudut. Sekarang perhatikan benda-benda berikut ini. Ada kardus dan ada juga dadu. Kardus merupakan bentuk ruang dengan bentuk balok, sedangkan dadu merupakan bangun ruang dengan bentuk kubus. Ibu minta anak-anak di rumah untuk menunjukkan mana sisi, rusuk, dan juga titik sudut dari bangun di atas. Nah, inilah yang disebut dengan sisi. Sekarang anak-anak bisa menghitung berapa jumlah sisi pada bentuk kubus di atas. Mari kita hitung bersama-sama ya. Betul sekali anak-anak. Bangun kubus memiliki sisi berjumlah 6. Inilah yang disebut dengan rusuk. Coba kita hitung berapa jumlah rusuk bangun kubus di atas. Berapa? Betul sekali. Rusuk dari bangun kubus ada 12. Selanjutnya, titik sudut. Nah, inilah yang disebut dengan titik sudut. Coba hitunglah berapa jumlah titik sudut pada bangun kubus. Betul anak-anak, yang itu ada 8 titik sudut. Sekian anak-anak materi pembelajaran Ibu hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.